Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan pembacaan tafsir Quran Al-Azim, tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Suyuti. Kita lanjut dalam surat Al-Kahfi, surat ke-18, berada di juz 15 hingga juz 16. Asbabun nuzul surat Al-Kahfi, ini surat yang berarti dua ya. Al-Kahfi adalah dua. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ibnu Jarir telah menyampaikan sebuah hadis melalui jalur riwayatan Ibnu Ishaq yang ia terima dari salah seorang syekh di Mesir yang ia terima pula dari Ikrimah, dan Ikrimah menerima dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa orang-orang Quraisy pada suatu ketika mengutus An-Nadhr Ibnu Haris dan Uqbah Ibnu al-Ma'id kepada pendeta-pendeta Yahudi di Madinah. Maka orang-orang Quraisy itu berpesan kepada para utusannya itu, tanyakanlah oleh kalian kepada mereka tentang Muhammad. Mintalah kepada mereka agar menceritakan sifat-sifat Muhammad dan memberitakan tentang perkataannya, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang ahli kitab pertama. Pada mereka terdapat pengetahuan tentang perihal nabi-nabi yang tidak ada pada kita. Kemudian kedua utusan itu berangkat hingga sampai di Madinah. Lalu mereka langsung bertanya kepada para pendeta Yahudi tentang Rasulullah SAW, dan mereka menceritakan kepada para pendeta Yahudi itu tentang perkara dan sebagian perkataan yang telah diucapkannya. Lalu para pendeta Yahudi itu berpesan kepada para utusan orang Quraisy, tanyakanlah kepadanya tentang tiga perkara. Jika ia dapat menceritakannya kepada kalian, jadi ia benar-benar seorang nabi yang diutus. Dan jika ternyata ia tidak dapat menceritakannya, berarti dia adalah lelaki pembual. Tanyakanlah kepadanya tentang para pemuda atau Ashabul Kahfi di masa silam yang pergi mengasingkan diri dari kaumnya. Bagaimanakah perihal mereka? Karena sesungguhnya di dalam kisah mereka terdapat hal yang mengherankan dan menakjubkan. Dan tanyakanlah kepadanya tentang seorang laki-laki yang menjelajahi Minangkori hingga ke ujung timur dan ke ujung barat. Bagaimanakah kisahnya? Dan tanyakanlah kepadanya tentang masalah ruh, apakah ruh itu? Lalu kedua utusan itu kembali kepada orang-orang Quraisy. Keduanya berkata, kami datang kepada kalian dengan membawa perkara yang memutuskan antara kalian dengan Muhammad. Maka mereka datang kepada Rasulullah SAW seraya menanyakan kepadanya tentang hal-hal tersebut. Rasulullah menjawab, aku akan menceritakan apa yang kalian pertanyakan itu besok, tanpa mengucapkan kata-kata insya Allah lagi. Setelah itu mereka pergi dan Rasulullah diam selama 15 malam menunggu wahyu turun, dan tetapi malaikat Jibril tidak muncul-muncul juga, sehingga gemparlah penduduk kota Mekah. Sedangkan Rasulullah merasa sedih dan susah dengan berhentinya wahyu darinya. Ia merasa berat dan atas pembicaraan yang dipergunjingkan oleh penduduk Mekah mengenainya. Kemudian datanglah malaikat Jibril dengan membawa surat Ashabul Kahfi yang di dalamnya terdapat teguran untuk dirinya karena ia merasa sedih dengan perihal mereka. Di dalam surat Al-Kahfi ini terkandung pula apa yang mereka tanyakan, yaitu tentang perihal para pemuda dan lelaki yang menjelajahi Minangkori, serta firman-Nya yang mengatakan di surat Al-Isra, mereka bertanya kepadamu tentang roh. Ibnu Murdaiwi telah menyampaikan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa suatu hari berkumpullah Utbah ibnu Rabi'ah, Syaibah ibnu Rabi'ah, Abu Jahal ibnu Hisham, An-Nadhr ibnu Haris, Umayyah ibnu Khalaf, Al-Ausi ibnu Wa'il, Al-Aswad ibnu Abdul Muthalib, dan Abdul Bukhturi bersama segolongan orang-orang Quraisy. Dan Rasulullah SAW merasa berat sekali terhadap apa yang ia saksikan, yaitu pertentangan kaumnya terhadap dirinya dan keinginan mereka terhadap nasihat-nasihat yang ia sampaikan buat mereka. Maka hal tersebut membuat dirinya Rasulullah SAW merasa sedih sekali. Lalu Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Kahfi ayat 6.
innaka ayat 6 fala'annaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Ibnu Murdawai telah menyampaikan sebuah hadis yang lain melalui sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa ketika ayat itu turun, yaitu dan mereka tinggal di gua selama 300 tahun di ayat 25. Malah bisu fi kahfim salasah salasah mi'atin salasah salasah mi'atin. Nah, ini lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, 300 apakah tahun atau bulan? Maka Allah menurunkan kelanjutannya, yaitu firman-Nya, sinina wazdadu tis'an, tahun dan ditambah 9 tahun. Quran surat Al-Kahfi 25. Ibnu Jarir telah menyampaikan sebuah hadis melalui ad-Dahak dan hadis yang sama disampaikan pula oleh Ibnu Murdawih melalui sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW mengucapkan suatu sumpah, kemudian 40 malam selanjutnya Allah menurunkan firman-Nya di ayat 23 24 ya, wala taqulu li syai'in inni fa'ilun dzalika badan illa ayyasha Allah. Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi kecuali dengan menyebut insya Allah. Firman Allah ayat 28 ya, wasbir nafsaka ila akhirih. Asal ini dijelaskan, ini telah kami jelaskan dalam asbabun surat Al-An'am ya. Nanti di surat Al-An'am sehubungan dengan hadis mengenai Habbab. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu mengikuti di ayat Al-Kahfi surat ayat 18 ayat 28. Ibnu Murdawai telah menyampaikan sebuah hadis melalui jalur periwayatan Juwaibir yang ia terima dari Ad-Dahak, kemudian ia terima dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu sehubungan dengan firman-Nya, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayat di atas diturunkan berkenaan dengan Umayyah Ibnu Khalaf al-Jumahi. Demikian itu karena Umayyah menganjurkan supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan suatu perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi sendiri, yaitu mengusir orang-orang miskin yang menjadi pengikutnya dari sisinya, demi mendekatkan pemimpin-pemimpin Mekah kepada dirinya. Setelah itu turunlah ayat di atas tadi. Ibnu Abu Hatim telah menyampaikan sebuah hadis melalui Ar-Rabi yang telah menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bercerita kepada kami. Pada suatu hari beliau bertemu dengan Umayyah ibnu Khalaf yang membujuknya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pada saat itu dalam keadaan tidak memperhatikan apa yang dimaksud oleh Umayyah. Maka turunlah ayat di atas tadi. Ibnu Abu Hatim telah menyampaikan pula hadis lain melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa pada suatu hari Uyainah ibnu Hisn datang kepada Nabi SAW sedang sahabat Salman berada di sisinya. Maka Uyainah langsung berkata, jika kami datang maka singkirkanlah orang ini, kemudian persilahkan kami masuk. Turunlah ayat surat Al-Kahfi di atas tadi yang ayat 28. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kalau sekiranya lautan ini di ayat 109, Imam Hakim dan lainnya telah menyampaikan sebuah hadis melalui sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa orang-orang Quraisy berkata kepada orang Yahudi, berikanlah kepada kami sesuatu untuk kami tanyakan kepada lelaki ini. Lalu orang Yahudi bertanya, tanyakanlah kepadanya tentang ruh. Lalu orang-orang Quraisy menanyakan kepada Nabi. Turunlah ayat di surat Al-Isra ya, surat ke-17 sebelum surat Al-Kahfi di ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Maka kala itu juga orang-orang Yahudi berkata, kami telah diberi ilmu yang banyak. Kami telah diberi kitab Taurat. Barang siapa yang diberi kitab Taurat, maka sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak. Maka turunlah firman yang menyanggah perkataan itu. Katakan, kalaulah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku hingga akhir. Firman Allah di ayat 110, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, Al-Ayah ya, ayat 110, ayat terakhir, Ibnu
Abu Hatim telah menyampaikan sebuah hadis. Demikian pula Ibnu Abu Dunya di dalam kitab Al-Ikhlasnya. Keduanya menyampaikan hadis ini melalui Taus. Taus telah menceritakan bahwa ada seorang laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguhnya aku berada di sini dengan maksud untuk mengharapkan pahala dari Allah dan aku ingin sekali melihat kedudukanku atau pahalaku." Rasulullah tidak menjawab sedikit pun hingga turun ayat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Hanya saja predikat hadis ini uh, mursal. Hadis ini diketengahkan atau disampaikan pula oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya secara mausul melalui taus yang ia terima dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Imam Hakim menganggap hadis ini sahih dengan syarat sahihain. Ibnu Abu Hatim telah menyampaikan sebuah hadis melalui Mujahid yang telah menceritakan bahwa ada seorang dari kalangan kaum muslim yang ikut berperang di jalan Allah. Lalu ia menginginkan supaya dapat melihat kedudukan pahalanya. Maka turunlah surat Al-Kahfi ayat 110. Abu Naim dan Ibnu Asakir dalam kitab tarikhnya telah menyampaikan sebuah hadis melalui jalur riwayatan As-Sadiyu Soghir yang ia terima dari Al-Khaldi, yang ia terima dari Abu Soleh, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa Jundub Ibnu Zuhair telah mengatakan jika seorang telah sholat atau telah puasa atau telah sedekah maka ia pasti memperoleh pahala. Maka orang-orang pun menyebutnya dengan baik dan hal ini menambah semangat Jundub dalam mengerjakan hal tersebut. Karena sebutan baik itu membuatnya senang, maka turunlah firman Allah mengenai peristiwa tersebut. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, ayat surat Al-Kahfi ayat 110. Kita baca surat Al-Kahfi. Ini kita baca sampai ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Kahfi gua artinya Maki ya. Ini 110 ayat kecuali ayat 28, ayat 82 sampai dengan ayat 101. Madaniyah turun sesudah surat Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji ia menggambarkan kebaikan yang bersifat lillahi bagi Allah maha tinggi dia. Apakah yang dimaksud dengan alhamdulillah ini bersifat pemberitahuan untuk diimani atau dimaksudkan hanya untuk memuji kepadanya belaka atau dimaksudkan untuk keduanya? Memang di dalam menanggapi ini ada beberapa untuk diimani sekaligus sebagai pujian kepadanya. Alladzi anzala ala abdihil alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alladzi anzala ala abdihi yang telah menurunkan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad Alkitab atau Al-Quran walam yaj'al lahu dan dia tidak menjadikan padanya di dalam Al-Quran iwajan kebengkokan atau perselisihan atau pertentangan. Jumlah kalimat walamnya ja'allahu iwaja berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan keadaan dari lafaz Alkitab. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu salihati anna lahum ajran hasanah. Qayyiman sebagai jalan yang lurus, bimbingan yang lurus. Lafaz qayyiman menjadi hal yang kedua dari lafaz Alkitab. Yang tadi kan sekaligus mengukuhkan makna yang pertama. Liyundhira untuk menakut-nakuti orang-orang kafir dengan Al-Quran itu baksan akan siksaan, akan azab, akan adanya azab syadidan miladunhu yang sangat keras dari sisinya, dari sisi Allah. Wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Makitina fi abada
mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, yaitu mendapatkan surga. Wa yundziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Wa yundzira, dan untuk memperingatkan kepada semua orang kafir, alladzina qalu ittakhadallahu walada, kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Malahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahim iyaquluna illa kadiba. Malahum, tiadalah bagi mereka dengannya, dengan perkataan tersebut, min ilmi wala li abaihim, ilmu pengetahuan, dan tiada pula bagi nenek moyang mereka sebelum mereka yang juga mengatakan hal yang sama. Kaburat, alangkah jeleknya, alangkah besar dosanya, kalimatan takhruju min afwahihim, kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Lafaz kalimatan berkedudukan menjadi tamyiz yang maknanya menafsirkan pengertian domir yang dimubahamkan, sedangkan subjek yang dicelanya tidak disebutkan, yaitu perkataan mereka yang tadi. In, tiada lain, yakuluna, mereka mengatakan hal tersebut, illa, hanyalah perkataan kadiban, kadiban yang dusta belaka. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Fala'allaka baqi'un, maka barangkali kamu akan membinasakan, membunuh nafsaka, dirimu sendiri, ala atharihim, sesudah mereka berpaling darimu, illam yu'minu bihadzal hadithi, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yakni kepada Al-Qur'an, asafan, karena bersedih hati, karena perasaan jengkel atau dan sedihmu disebabkan kamu sangat menginginkan mereka beriman. Lafaz asafan dinasabkan karena menjadi maf'ulah. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna ma'al ardi, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi berupa hewan, tumbuhan, pepohonan, sungai, dan lain sebagainya, zinatan laha linabluwahum, sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, supaya kami menguji manusia seraya memperhatikan hal-hal dalam hal ini. Ayyuhum ahsanu amala, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya di dunia ini, yang dimaksud siapakah yang lebih berzuhud atau menjauhi keduniawian. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata, merata dengan tanah. Syai dan juruza lagi tandus, kering, tidak subur. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.